Di tengah berjalannya Rakernas PD Perjuangan, isu soal keretakan hubungan Mega Jokowi akibat Pilpres 2024 mengemuka di publik. Perbedaan dukungan calon disebut menjadi penyebab meruncingnya hubungan keduanya. Benarkah itu yang terjadi? Apakah kemudian Rakernas ini khusus untuk bisa menjaga agar Presiden tetap mendukung yang sama dengan PDIP? Dan untuk mengkonfirmasinya sudah bersama kami Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga. Selamat malam Bang Eriko, apa kabar? Selamat malam Mas Bram, apa kabar? Alhamdulillah baik, terima kasih sudah hadir di tengah Rakernas masih berjalan. Tadi belum selesai itu Mas Bram Rakernasnya. Tadi masih berjalan, izin tadi berjalan sampai jam 9 lebih. Oke, terima kasih sudah hadir. Ini langsung saja mengkonfirmasi apakah benar kemudian Rakernas kali ini untuk menyamakan bahwa Presiden masih tegak lurus kepada PDIP. Ya, begini Mas Bram. Kalau saya sampaikan ini juga kan mungkin nanti pemirsa berpikir di rumah dimanapun Anda berada, karena saya sebagai pengurus DPP PDI Perjuangan tentu lebih subjektif. Tapi saya harus mengakui secara jujur bahwa selama ini memang hubungan Ibu Mega dengan Pak Jokowi, pertemuan saja rutin. Boleh dikatakan sebulan sekali itu minimum, kadang lebih dari itu karena datang ke istana atau diundang Pak Jokowi atau Ibu Mega juga ingin berdiskusi. Tapi ada satu hal yang menarik Mas Bram ya, yang saya lihat bahwa Ibu Ketua Umum kami ini betul-betul bisa menempatkan dirinya sebagai ketua umum partai, bahwa Bapak Presiden Joko Widodo sebagai kader partai berdiskusi dalam hal sebagai kader partai. Tetapi beliau juga bisa menempatkan diri di dalam hal-hal yang formal. Contohnya sebagai beliau ditugaskan Pak Jokowi di BRIN dan BPIP, bagaimana beliau sangat menghormati. Tadi kan dijawab, tadi Mas Bram dengar sendiri bahwa beliau adalah presiden saya. Itu jelas. Jadi menyatakan tidak ketika ada orang mengatakan bahwa ini ada tekanan dari partai kepada Pak Jokowi. Itulah yang begitu? Kami sendiri sebenarnya kenapa bisa berkembang hal-hal seperti ini ya, isu seperti ini. Karena kami melihat sendiri kedekatan hubungan, kehangatan hubungan. Nah tadi ini karena tadi tertutup kan Rakernas ini, saya menyaksikan, nanti bisa ditanyakan pada teman-teman kami semua yang mengikuti, bagaimana tadi komunikasi. Ibu Mega kan berbicara 1 jam lebih sedikit tadi, bagaimana seperti berdiskusi dengan kami dan dengan Pak Jokowi. Secara terbuka begitu kan, dan menyampaikan. Dan setelah itu Pak Jokowi diberikan waktu yang khusus untuk beliau bisa menyampaikan, dan beliau juga berkomunikasi dengan kami semua seolah-olah ini dua arah yang memang hangat. Dan disampaikan, saya sebagai katakan kader PDI Perjuangan, bahwa beliau sudah melakukan hal-hal seperti ini, seperti pembangunan jalan dan lain-lain, beliau jelaskan secara singkat. Tapi kalau Anda katakan masih hangat, masih bersama, kenapa kemudian harus ada semacam penegasan begitu Pak Jokowi sebelum dimulai tadi bahwa ya yang dimaksud berani, bernyali adalah Ganjar Pranowo, setelah kemudian dikatakan musrah, ditafsirkan semua orang itu adalah Prabowo. Itulah yang menarik. Tadi setelah disampaikan Pak Jokowi bahwa beliau sudah melakukan tugasnya sebagai kader partai, melakukan yang terbaik bagi bangsa dan rakyat Indonesia, kemudian juga beliau menyampaikan problema yang dihadapi, bahwa dalam 13 tahun ke depan ini kita harus menjadi negara yang maju pada tahun 2045 nanti atau di atas 2030. Dan beliau menyampaikan Mas Ganjar itu mempunyai semua yang jauh lebih baik daripada saya pada saat saya awalnya dicalonkan seperti itu. Nah, beliau sampaikan keberanian, nyali. Begitu juga Mas Ganjar berkomunikasi dengan masyarakat, itu sangat baik. Berarti bernyali itu artinya sudah ada dalam diri Ganjar atau kemudian harus dimiliki? Sudah ada dalam diri Mas Ganjar. Nah, itu hal yang sangat positif. Kemudian beliau menyampaikan dengan pengalaman beliau pada periode pertama itu tentu pertarungan yang paling berat. Kemudian pada periode kedua, nah clue-cluenya, kunci-kuncinya beliau sampaikan. Bahwa kita harus bersama-sama, tentu PDI Perjuangan harus solid. Tetapi kan tidak cukup hanya PDI Perjuangan. Katakan suara PDI Perjuangan berdasarkan hasil survei antara paling rendah 21, paling tinggi mendekati 30%, kan begitu. Nah, kan tidak bisa itu memenangkan secara keseluruhan. Tetapi bahwa kita juga mengajak partai-partai lain. Dan ini kan sejalan dengan yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum, mitra kerjasama. Kami dapat informasi katanya Pak Jokowi sampai menegaskan bahwa di dalam rapat tertutup, Ganjar itu jangan dipersepsikan hanya milik PDIP, tapi juga milik rakyat. Artinya apakah ini jelas bahwa memang sudah satu tujuan begitu? Sangat jelas. Beliau sampaikan tadi bahwa ini sebenarnya kesimpulannya simpel. Bahwa rakyatlah yang menjadi panglima. Tadi kan kerjasama partai-partai dengan PDI Perjuangan. Kemudian juga bersama dengan masyarakat, dengan relawan, dengan semua komponen masyarakat. Karena ada komponen masyarakat juga yang belum tentu memilih partai yang tertentu kan begitu. Tetapi memilih
calon presidennya. Artinya belum tentu misalkan relawan Jokowi yang non PDIP begitu itu akan ke Ganjar artinya. Lah, artinya seperti begini. Itu kan semua. Ini saya kebetulan tahun 2012-2013 ditunjuk Ibu menjadi tim koordinator tim kampanye nasional relawan. Pada saat itu, Bung Bram, ada 1.784 kelompok dan relawan. Karena relawan juga ada yang secara pribadi mendaftarkan diri. Itu kan harus kita terima juga. Nah, pertanyaannya apakah itu ditegaskan Jokowi akan berpindah ke Ganjar dalam pidato itu? Begini, kami semua menyadari setiap masa ada waktunya, setiap waktu ada pemimpinnya. Pada waktu dulu diumumkan Pak Jokowi, terbentuklah relawan tadi yang saya sebutkan, saya koordinatorin pada saat itu, dan itu ditunjukkan dengan mereka menunjukkan kesungguhan untuk mendukung Pak Jokowi. Nah, sekarang Mas Bram tentu bertanya, apakah mereka semua pasti mendukung Mas Ganjar? Belum tentu. Karena persepsi masing-masing kan berbeda, namanya sukarelawan. Nah, itu yang kemudian info kami dapat tentunya adalah Bu Mega menegaskan bahwa Pak Jokowi cawe-cawenya itu adalah harus menangkan PDIP, harus memindahkan suara itu tadi ke Ganjar. Nggak ada seperti itu disampaikan. Tapi yang jelas bahwa Pak Jokowi menyampaikan bahwa yang disebut dengan berani dan nyali tadi itu ada di Mas Ganjar. Oke, itu kan sudah disampaikan di luar tadi sebelum dimulai. Sekarang saya tanya, apakah dalam hal itu terus kemudian hasil musrah itu pasti seperti itu? Ya kembali kepada saudara-saudara kita itu kan begitu. Kalau betul memang mereka menempatkan diri mengikuti apa yang disampaikan Pak Jokowi seperti yang disampaikan oleh rekan-rekan arahan itu ya, artinya benar-benar disampaikan ketum Anda begitu ke Pak Jokowi agar tegak lurus cawe-cawe dalam menangkan PDIP dan nanti Ganjar. boleh ditanya sama semua yang hadir. Saya juga nggak ngerti Mas Bram dapat dari mana, nggak ada seperti itu. Tentu saya konfirmasi artinya ke Anda. Kalau Mas Bram dapat bocorannya dari mana dapat bocoran? Orang saya yang hadir di situ nggak ada. Justru di situ Pak Jokowi menyatakan bahwa ini harus memilih itu kan seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi inilah yang harus kita rangkul, inilah yang harus kita apa istilahnya ya, kita wongke. Nah, di situ yang Pak Jokowi sampaikan, ini cara-caranya yang harus kita lakukan. Tentu tidak bisa kita bocorkan semua kan begitu kan. Tapi apakah, nanti jadi tidak menarik kan begitu. Kalau memang tidak dibocorkan soal itu saya tanya, apakah kemudian memang ada soal semacam sindiran dari ketum Anda kepada Pak Jokowi ini jangan-jangan lebih mengarah kepada Prabowo gitu loh dalam pidato itu? Enggak ada disebutkan tadi nama Pak Prabowo. Tidak ada sama sekali? Enggak ada. Makanya tadi saya tanya Mas Bram dapat bocoran dari mana? Wong kami yang hadir di situ enggak ada. Dan tadi Pak Presiden malah tidak ada semacam sindiran begitu, Pak Jokowi tidak mendukung Prabowo begitu? Tidak ada. Justru disampaikan tadi kan dikonfirmasi. Saya tidak tahu apakah dari CNN tadi yang menanyakan bahwa bagaimana apakah itu dari Pak Jokowi soal Ukraina itu. Tapi kan Pak Jokowi menyampaikan bahwa tidak ada dari beliau kan begitu. Nah, itu yang ada tadi. Tapi kalau tadi soal itu nggak ada kami bahas. Pun ditertutup tidak ada begitu ya penegasan dari Bu Mega begitu ya? Tidak ada. Baik, kami punya statement dari Presiden Joko Widodo terkait dengan hal itu. Kita akan dengarkan bersama. 2024, 2029, 2034 itu menjadi sebuah batu loncatan untuk kita menjadi dari negara berkembang menjadi negara maju. Hanya kesempatan ini bisa kita manfaatkan secara cepat atau tidak. Tapi saya yakin di bawah Pak Ganjar Pranowo nanti itu bisa dilakukan. Kalau dilihat sebagai sebuah produk, Pak Ganjar ini semuanya punya. Komunikasi dengan rakyat, saya melihat, saya bolak-balik atau ribuan kali saya dengan beliau. Dan rakyat juga enak, renyah, nggak kayak saya ini bertak peduk pada dikatakan komunikasinya renyah begitu ya seperti yang dikatakan. Mas Bram. Jadi yang saya sampaikan tadi itu, ya itulah kondisinya. Artinya begini, justru ya, biarpun nama saya Riko Sotarduga, saya tidak menduga loh tadi Pak Jokowi menyampaikan itu bahwa segamblang itu. Tapi jangan-jangan ini penegasan saja karena kemudian di internal menghapus semua dugaan publik soal ada keberpihakan lain kepada Pak Jokowi selain dengan Ganjar. Tidak ada. Karena begini, kami meyakini Pak Jokowi itu kan kader tulen PDI Perjuangan. Mas Ganjar juga seperti itu. Artinya sudah ada satu kesinambungan. Dan kalau kita melihat secara jernih, Mas Bram ya, kan PDI Perjuangan yang tidak mencalonkan ketua umumnya. Nah, jadi artinya di sini proses regenerasi itu berjalan dengan baik dan benar. Tadi ada yang menarik Mas Bram yang harusnya Mas Bram singgung tadi. Banyak viralnya tadi yang Ibu Mega bergandengan tangan dengan Pak Jokowi. Nanti coba ditampilkan.
di situ tadi Ibu Mega kan turun dari atas itu kan ada pegangan tangannya kan. Beliau pegangan tangan dengan railing tangga itu tadi, terus Pak Jokowi menyambut dan memegang tangan Ibu Mega. Dan ini sungguh menarik bahwa dari seorang pemimpin yang namanya Ibu Mega, beliau memberikan haknya kepada Pak Jokowi, beliau meneruskan, di belakangnya ada Mbak Puan sebagai generasi muda dan di belakangnya ada Mas Ganjar. Nah, ini membuat kami tadi, saya sebagai pribadi, sebagai kader PDI Perjuangan, sungguh merasa terharu. Kenapa? Bahwa betul-betul memang proses itu berjalan dengan baik. Bahwa memang ini tidak dibuat-buat. Memang itulah kondisi sesungguhnya. Menunjukkan Jokowi tidak akan dua kaki menaruh telur pada keranjang yang banyak. Kalau begitu, Pak, pada Pilpres saya rasa sebagai manusia kan pasti kaki kita dua. Nggak mungkin Mas Bram kakinya dua. Kalau satu, yang berbeda kalau artinya, satu pasti pincang Mas Bram. Jadi memang harus manusia harus ada bertumbuh pada dua kaki kan begitu. Tapi kan kemudian sebelum bahkan di awal tahun ini kemudian endorse kepada Prabowo itu kan sering. Bahkan ini kemudian berdampak pada elektabilitas gitu loh. Ini kan artinya kita publik tentunya menafsirkan bahwa ini ada semacam dukungan yang berbeda dari PDIP. Sekarang saya tanya Mas Bram kembali. Pak Prabowo apakah bukan menteri Pak Jokowi? Coba Mas Jam. Tapi kan Bram, kemudian dikatakan dulu waktunya begitu. Iya, itu betul. Nah sekarang ini tadi berkembang juga. Ada usulan untuk calon wakil presiden kan dari daerah juga. Bahwa seperti Pak Basuki Menteri PUPR. Nah itu juga sering sama-sama Pak Jokowi, artinya dalam hal banyak kegiatan. Nah ini semua sebenarnya harus dilihat secara positif. Bahwa Bapak Presiden Joko Widodo bisa membedakan antara beliau sebagai kader partai, menjalankan tugasnya dengan baik, kader partai yang ditugaskan menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah sebagai beliau pribadi dan sebagai beliau pemimpin negara ini. Tapi kemudian di Jawa Tengah yang pernah kita tahu mempertemukan Ganjar dan Prabowo dalam acara panen raya begitu. Terus apa yang salah Mas? Justru kan sangat publik bagus. Akhirnya menafsirkan hal yang berbeda begitu loh. Ingin kemudian mendukung tidak hanya Ganjar tapi juga Prabowo saja kan begitu. Orang menafsirkan. Masa kita harus memaksakan tafsiran orang harus sama dengan kita? Kan tidak boleh tapi begitu kan berdampak juga. kemudian pada elektabilitas Prabowo gitu. Nanti kita lihat dalam ke depan ini. Nanti menarik ini. Ini CNN kan sudah menyajikan ini. Ya. Coba nanti disurvei 1-2 minggu lagi. Pasti berbeda jauh. Nah nggak usah jauh-jauh. Hari ini saja ada 2 survei yang berbeda Mas Bram. Bagaimana Mas Bram mensikapin hal ini? Satu survei yang namanya indikator politik lebih tinggi Bapak Prabowo. Satu survei lagi yang namanya SMRC lebih tinggi Mas Ganjar. Oke, berarti kalaupun menaikkan itu yang kemudian tidak akan dipercaya oleh PDIP begitu? Enggak juga. Ini kan namanya survei kan boleh-boleh saja. Tapi apakah kita harus bergantung kepada survei? Kan tidak juga. Mas Bram, saya mau ingatkan. Mas Ganjar maju sebagai calon gubernur Jawa Tengah. Boleh ditanya. Hanya tidak sampai 6%. Lawannya waktu itu Pak Bibit sudah mendekati 50%. Terus yang menang siapa? Nah jadi yang mau saya sampaikan di sini Mas Bram, wajar saja persepsi-persepsi orang, silakan. Artinya kalau Pak Jokowi mengajak kebetulan di sini ada Mas Ganjar, di sini ada Pak Prabowo kan bagus-bagus saja. Tapi satu hal ya Mas Bram, saya tidak tahu dalam hal ini. Di mana pada waktu deklarasi itu Pak Jokowi kan hadir. Setelah itu kan pulang bersama-sama dengan Mas Ganjar. Betul kan? Satu mobil. Kemudian mengajak satu pesawat pulang sama-sama ke Solo. Dan yang sangat menarik, besoknya. Hari itu juga hari Idul Fitri bagi saudara-saudara kita Muhammadiyah. Nah besoknya kan hari Idul Fitri bagi saudara-saudara kita dari Nahdlatul Ulama. Walaupun besoknya waktu Lebaran Prabowo berkunjung begitu ke rumahnya. Monggo saja, tapi yang diajak sholat Id siapa? Oke. Loh, siapa Mas Bram? Tolong dijawab dulu. Iya, Ganjar Pranowo. Nah, jadi karena kan di satu tempat yang sama. Iya. Lah kenapa mesti diajak? Waktu itu kan juga Mas Ganjar kan pasti juga mungkin mau ke Karanganyar atau ke daerahnya kan. Tapi itulah. Nah, artinya apa? Bahwa dalam hal itu ada kesinambungan. Pak Jokowi juga kan sangat berharap untuk kepentingan rakyat Indonesia, siapapun nanti yang meneruskan pemerintahan beliau tentu harus bisa meneruskan lebih baik lagi, memperbaiki yang masih kurang dan meneruskan yang sudah baik. Nah kalau dilihat dari sini dan semua itu ada di satu nama kemudian Ganjar Pranowo. Kalau saya mengartikan tadi yang disampaikan, saya tidak tahu lagi kalau tadi Mas Bram juga menyampaikan di dalam perspektif dari CNN. Ini tadi kan sudah diperlihatkan kan. Ini kan sebenarnya bocoran yang luar biasa. Ini saya aja nggak bisa merekam karena tidak ada handphone tadi kan. Kan handphone kami sudah kami simpan kan begitu kan, bisa seperti itu. Tapi ini sungguh sangat baik bahwa artinya benar-benar
keraguan itu tidak perlu lagi harus terjadi. Oke, kalau keraguan tidak perlu terjadi ke depannya akan dikhawatirkan setelah momen ini masih akan ada endorse lagi, masih kemudian seakan mendukung calon lain, Prabowo terutama. Ke depan, misalnya ini ya, ada kebersamaan sebagai Menteri Pertahanan dengan Presiden, bahwa beliau sebagai pembantu Presiden bersama-sama misalnya menyelesaikan satu pekerjaan yang menjadi tugasnya, dan seiring sejalan, kan tidak ada yang salah juga. Satu hal yang sangat baik dalam hal ini, tidak akan mengatakan lagi waktunya Pak Prabowo begitu ya, seperti momen yang lalu. Bahwa pertarungan apapun nanti ini tidak berlangsung dengan seperti yang lalu. Itu yang paling utama, Mas Bram. Dan saya lihat Pak Jokowi betul-betul mengharapkan ini semua, biarlah rakyat Indonesia memilih nanti dengan persepsinya bahwa siapapun yang terpilih ini meneruskan apa yang sudah baik yang dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Oke, saya dengar berarti tidak akan dikhawatirkan ke depannya kalau ya. kami tentu menanggapi tadi sudah jelas penyampaian, dan menurut saya tidak ada lagi. Mau bagaimana lagi membuktikannya, tadi sudah disampaikan kepada media. Misalkan beberapa waktu yang lalu Gibran ketemu dengan Prabowo begitu. Loh, enggak ada masalah. Masa Mas Gibran mau ketemu sama menteri enggak boleh? Iya kan enggak bisa. Makanya supaya menghindari hal itu kita minta menanyakan langsung, kan begitu kan? Nah, dan penegasannya juga di hari ini sudah kepada ada Pak Jokowi langsung begitu ya maksudnya. Ini mestinya Mas Bram singgung. Tadi Kaisang bagaimana? Ayo. Tadi Mbak Puan langsung menjawab bahwa silakan saja kalau mau maju di Depok, kan begitu, nanti kita bicarakan. Tetapi kita harus selesaikan dulu satu tahapan ini. Karena yang sekarang ini terjadi adalah pileg dan pilpres, belum pilkada. Pilkada baru tahun depan, Mas, baru menjelang akhir tahun depan. Nah, Oktober kalau tidak salah. Iya, nanti selesai ini, mari kita bicara soal itu. Nah, artinya apa? Kita sudah membuka semua kesempatan, semua jalan. Tapi kembali kepada pribadi masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan persepsi kita sama kepada semua orang. Itu Mas Bram. Kita akan tunggu seperti apa, kemudian akan tetap sama dengan seperti yang Anda sampaikan dan klaim tentunya. Aku yakin. Oke, terima kasih Bang Enrico telah bergabung sama kami di CNN Indonesia Kalau Pemilu Terpercaya.